Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Oh, mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Amin ya. Amin. Kita akan melanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 40. Judul perikop orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu,
orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa seorang itu berdosa. Jawabnya, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang telah berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kami tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Amin ya. Ini adalah suatu kejadian di mana seorang buta sejak lahir disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saat murid-murid Tuhan Yesus melihat orang itu, mereka bertanya, Tuhan, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Kita akan kita akan baca ya di ayat 31 bahwa orang-orang zaman itu
menuduh orang tua orang buta tersebut itu berdosa sehingga anaknya buta. Kita baca di ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang buta. Jikalau orang itu tidak berdatang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ini ya, kita baca ayat yang 34. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Jadi alasan murid-murid Tuhan Yesus bertanya itu karena apa? Saat itu orang-orang menuduh bahwa orang tua atau orang buta tersebut lahir dalam keadaan dosa, ada dosa sehingga lahir buta. Mereka menuduh seperti itu orang-orang Yahudi tersebut. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Kita akan baca jawaban Tuhan Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang ini memang harus ketemu Tuhan Yesus. Agar apa? Mujizat terjadi. Orang-orang percaya, orang-orang bisa melihat mujizat dari Tuhan Yesus. Nah, saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang Farisi, di sini ya dilihat, orang-orang Farisi bertanya, ini kan dulu orang buta yang yang mengemis itu, tetapi kenapa dia bisa melihat? Orang-orang Farisi itu bertanya kepada tetangganya, bertanya kepada temannya. Kemudian mereka akhirnya bertanya kepada orang tuanya. Nah, di sini ya yang miris ya, ternyata saat itu orang-orang itu akan dikucilkan kalau mereka mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Kita akan baca di sini di ayat 22. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Jadi kita bayangkan ya bagaimana pergerakan Tuhan Yesus waktu itu. Tuhan Yesus difitnah, Tuhan Yesus dicaci maki, Tuhan Yesus dijelek-jelekan. Bahkan setiap orang yang percaya dan mengaku Yesus adalah Mesias, mereka akan dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Pimpinannya menyuruh seperti itu. Jadi saat orang tua buta itu ditanyai, ini anakmu? Iya, ini anakku. Tapi kamu bertanya saja kepada dia karena dia sudah dewasa. Jadi saat itu orang-orang takut, orang-orang gak mau dikucilkan. Jadi mereka tidak mau menjadi pengikut Tuhan Yesus, apalagi mengaku Yesus adalah Mesias. Fitnahan itu, hoak itu tidak sampai di situ aja, tapi orang-orang Yahudi itu sampai mengasih ultimatum kalau sampai ada yang mengaku Yesus adalah Mesias, dia dikucilkan. Sampai seperti itu. Nah, orang buta ini berani berdebat dengan orang-orang Yahudi tersebut, orang-orang Farisi tersebut. Jawab orang itu, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Ini orang buta ini berani membela. Tapi dia berhasil memelekkan mataku, padahal kita tahu, kayak gitu jawabannya. Allah itu tidak mau mendengarkan doa-doa orang yang berdosa. Tapi Allah hanya mau mendengarkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Jawaban orang buta tersebut. Jadi saat itu kita bisa membayangkan ya bagaimana kesulitan-kesulitan yang Tuhan Yesus alami. Fitnahan, hoak-hoak tersebut benar-benar menghambat langkah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, untuk menyembuhkan pun mereka
dilarang. Ini menyebutkan pada hari Sabat juga dicari-cari kesalahannya. Seperti itu yang dialami Tuhan Yesus. Nah, setelah perdebatan itu Tuhan Yesus mendengar kemudian berkata kepada orang buta yang sudah disembuhkan ini ya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Orang yang telah disembuhkan itu menjawab, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Tuhan Yesus, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang telah berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Tuhan Yesus langsung menyatakan dirinya kepada pengemis tersebut. Saat pengemis tersebut, Tuhan Yesus dengar membela Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung menyatakan dirinya kepada orang yang sudah disembuhkan tersebut, pengemis yang sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang telah berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Kemudian kata pengemis yang sudah disembuhkan tersebut, aku percaya Tuhan. Perkataan iman harus diucapkan, dan ini diucapkan oleh orang buta yang sudah disembuhkan tersebut. Kata Tuhan Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kemudian kata-kata itu didengarkan oleh orang Farisi. Ini perkataan Tuhan Yesus. Dan mereka berkata, apakah itu berarti kami juga buta? Jawaban Tuhan Yesus, sekiranya kamu buta, kami tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Karena apa? Mereka tidak mengakui Tuhan Yesus. Mereka bahkan mengancam orang yang mau mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Maka Tuhan Yesus katakan, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Karena mereka telah melihat Tuhan Yesus tapi tidak mengakuinya. Amin ya. Amin. Kiranya ini mengajarkan kita. Milikilah iman dan keberanian seperti pengemis tersebut. Ya, berani menyatakan imannya, berani membela Tuhan Yesus. Karena orang pengemis itu tahu ya bahwa doa-doa yang didengarkan Allah itu adalah doa-doa dari orang yang saleh dan orang-orang yang mau menuruti kehendak Allah, maka doanya didengar. Amin ya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu yang kedua. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Amin.
Puji Tuhan. Amin.